Halo guys, saya Ricardo dari thumbclubvid.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Pada video ini kita akan membahas tentang apa itu property float pada CSS. Ya, float hampir mirip dengan display inline, sama-sama dapat merubah sifat elemen block level menjadi inline. Ya, sebelum kita mulai, ya, pada video tentang display dan visibility, di sana saya mengatakan pemberian double slash adalah untuk komentar. Dan saya melakukan blunder pada video tersebut guys, sangat-sangat memalukan dan saya minta maaf atas kesalahan tersebut. Ya, double slash pada CSS bukan untuk komentar, tetapi hanya untuk menonaktifkan properti saja. Jadi format setelah penulisan double slash harus sama dengan nama properti CSS, titik 2 dan value-nya. Jika tidak, misalnya saya buatkan lagi double slash di sini. Ya, dengan sembarang teks. Ya, di sini terlihat double slash dengan sembarang teks ini akan terus mencari tanda titik koma sebagai pemberhentian penonaktifan properti. Jadi kurang tepat bila kita mengatakan double slash ini adalah untuk komentar. Jadi bila kamu ingin memberikan komentar pada CSS, gunakan format slash 2 tanda bintang slash. Oke, kita lanjutkan pembahasan pada video ini. Di sini saya telah buatkan tag div dengan atribut ID bungkus dan di dalamnya saya buatkan 2 tag div lagi. Pertama dengan atribut ID kiri dan kedua dengan atribut ID kanan. Pada div ID kiri saya buatkan teks konten kiri sebagai kontennya dan pada div ID kanan saya buatkan teks konten kanan sebagai kontennya. Ya, mari kita coba ke browser, save dan run in Chrome. Ya, pada halamannya sudah ada teks konten kiri dan konten kanan. Nah, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi nanti ketika kita memberikan style kepada semua elemen div-nya, biasanya saya menggunakan properti bantuan seperti border maupun background. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu property float dengan bantuan properti border dan background. Ya, oke, pada file CSS-nya saya akan menyeleksi elemen yang memiliki atribut ID bungkus. Ya, saya ketikkan tanda pagar bungkus, buka kurung kurawal, dan di dalamnya saya tambahkan properti border 2 pixel solid red. Dan bila kita coba dulu, save dan refresh browser, ya di sini sudah ada border berwarna merah yang mengelilingi teks konten kiri dan konten kanan, yang artinya teks tersebut berada di dalam div ID bungkus. Ya, oke, kemudian untuk div ID kiri, saya tambahkan properti background color dengan nilai yellow atau kuning. Dan mungkin langsung saja kita berikan juga style pada div ID kanannya. Dan di sini saya berikan properti background color dengan nilai cyan. Dan bila kita coba sekali lagi ke browser, save dan refresh. Ya, di sini kita sudah memperjelas di mana posisi div ID kiri dan div ID kanan di dalam div ID bungkus. Nah, seperti apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya pada sifat elemen, bahwa div memiliki sifat block level. Bisa kita lihat di sini konten kiri dan konten kanan ditampilkan per baris. Dan sekarang saya akan merubah sifat block level pada div ID kiri dengan menggunakan property float. Ya, oke, pada div ID kiri saya tambahkan property float dengan nilai left. Kita lihat apa yang terjadi guys, save dan refresh browser. Nah, pada halaman ini sudah ada beberapa perubahan. Bila kita perhatikan, div teks konten kiri dan konten kanan sudah ditampilkan sebaris. Yang artinya div ID kiri sudah berubah dari yang semula block level sekarang menjadi inline. Sedangkan div ID kanan masih memiliki sifat block level. Bisa kita lihat dari warna cyan yang masih melintang sepanjang div ID bungkus ini guys. Nah, untuk perlu diketahui, sebenarnya wilayah div ID kanan bukan hanya sepanjang background cyan yang terlihat ini saja guys. Bisa kita buktikan pada div ID kiri, saya tambahkan properti bantuan lagi, margin left dengan nilai 50 pixel. Jadi di sini saya ingin menggeser div ID kiri sejauh 50 pixel dari kiri div ID bungkus. Dan bila kita coba save dan refresh, ya, div ID kiri sudah bergeser sejauh 50 pixel dari div ID bungkus. Nah, jarak 50 pixel tersebut adalah dari garis pinggir div ID kiri ini sampai garis merah border div ID bungkus ini.
Dan bisa kita lihat lagi di sini, background muncul di antara jarak 50 pixel ini. Nah, ini artinya wilayah div ID kanan sebenarnya adalah sepanjang garis border div ID bungkus ini. Ya, dari hasil ini dapat terlihat bahwa div ID kiri seperti mengambang atau melayang, ya sesuai dengan pengertian float. Jadi pemberian float pada div ID kiri membuat div tersebut mengambang di dalam div ID bungkus. Ya oke, saya akan perjelas lagi pengertian mengambang atau floatnya. Dan pada ID kanannya saya terapkan juga properti float dengan nilai left. Jadi pada kasus ini kita membuat float left pada div ID kiri, dan di saat yang sama kita juga membuat float left pada div ID kanan. Dan bila kita save, refresh, ya disinilah bisa terlihat dengan jelas pengertian float atau mengambang. Bila kita perhatikan, border merah pada div ID bungkus tidak lagi mengelilingi div ID kiri dan div ID kanan, tetapi sekarang sudah menyatu di atas. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah div ID bungkus tidak memiliki konten apapun di dalamnya. Nah, ketika kita menggunakan properti float, kita harus menghindari hasil yang seperti ini. Saya akan tunjukkan mengapa kita harus menghindari hasil yang seperti ini. Ya, di dalam div ID bungkus saya tambahkan lagi sebuah paragraf di bawah div kanan, dan saya berikan teks ini adalah paragraf sebagai kontennya. Nah, untuk mengetahui di mana posisi paragraf di dalam div ID bungkus, saya akan berikan style pada paragraf, dan saya gunakan properti border 1 pixel solid blue. Dan mungkin saya hilangkan dulu properti margin pada ID kiri ini supaya tidak membingungkan nanti. Ya oke, kita coba save dan refresh. Ya, div ID kiri dan div ID kanan sudah kembali menempel pada kiri div ID bungkus. Ini akibat kita menghilangkan properti margin left pada div kiri tadi guys. Dan coba perhatikan paragraf ini. Border biru pada paragraf melintang sepanjang border div ID bungkus. Ini artinya paragraf berada di dalam div ID bungkus. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa sekarang paragraf adalah satu-satunya elemen yang ada di dalam div ID bungkus ini. Kenapa? Ya karena div ID kiri dan div ID kanan mengambang, seolah-olah tidak berada di dalam div ID bungkus. Jadi hasilnya sama saja bila sekarang saya hilangkan div ID kiri dan div ID kanan pada HTML-nya ini. Ya, jika kita coba save dan refresh, ya posisi paragraf masih di tempat semula, hanya saja teksnya sudah berada di kiri div ID bungkus. Ini akibat sudah tidak ada lagi pengaruh float pada div ID bungkus. Nah, coba kita perhatikan, secara default tag paragraf sebenarnya sudah mendapatkan margin atas dan bawah. Ini bisa terlihat dari jarak-jarak yang dihasilkan pada border biru dengan border merah ini. Dan bila saya tambahkan lagi beberapa paragraf di dalam div ID bungkus ini, ya save dan refresh, ya semua jarak yang dihasilkan antara tiap bordernya sama. Jadi bila saya kembalikan lagi div ID kiri dan div ID kanannya, ya kita coba save dan refresh. Oke, posisi paragrafnya tidak berubah, tapi karena adanya pengaruh float di atas paragraf pertama ini menyebabkan teks ini adalah paragraf pada paragraf pertama ini ditampilkan setelah teks konten kanan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi di awal, kita tidak menginginkan hasil yang seperti ini. Oleh karena itu kita gunakan properti yang dapat menetralisir hasil ini. Ya, pada kasus ini saya akan membuat kembali div ID kiri dan div ID kanan sebagai konten div ID bungkus walaupun sifatnya mengambang. Ya, di sini saya buatkan seleksi terhadap elemen yang memiliki atribut kelas dengan nama saya buat saja di sini namanya netral. Lalu saya beri properti clear dengan value left. Ya, ini nantinya akan menetralkan penggunaan properti float left yang kita gunakan sebelumnya. Nah, kemudian saya akan terapkan kelas netral tersebut pada HTML di antara elemen yang terkena float dan yang tidak terkena. Ya, saya buatkan satu tag div di sini dan saya tambahkan atribut kelas ke dalamnya dengan nama netral. Dan bila kita coba save dan refresh,
Ya, paragraf langsung mengambil posisi di bawah konten kiri dan konten kanan. Dan jarak yang dihasilkan antara paragraf pertama dengan konten kiri dan konten kanan ini menunjukkan bahwa div ID kiri dan div ID kanan sudah kembali berada di dalam div ID bungkus, meskipun kode div tersebut mendapatkan properti float atau mengambang. Jadi untuk menetralisir penggunaan properti float, kita gunakan properti clear di antara elemen yang mendapat float dan elemen yang tidak mendapat float. Ya, oke guys. Ya, saya hampir lupa guys, satu lagi, nilai pada float tidak hanya left saja ya, kita juga bisa memberikan nilai right. Ya, misalnya pada div ID kanan saya gunakan float right, dan bila kita coba save dan refresh, ya div ID kanan ditampilkan mengambang di sebelah kanan div ID bungkus ini. Nah, di sini sekilas tidak ada masalah, tetapi bila saya beri dimensi pada div ID kiri dan div ID kanannya, ya misalnya pada div ID kiri saya berikan batas dimensi lebar 200 pixel dan tingginya 200 pixel. Ya, saya juga berikan pada div ID kanan lebarnya 200 pixel dan tingginya saya buat lebih panjang ya, 500 pixel mungkin. Dan bila kita coba save dan refresh, ya seperti apa yang kita lihat pada halaman ini, div ID kanan menindih atau menimpa semua paragrafnya, sedangkan div ID kiri masih menjaga jarak pada paragrafnya. Dan mungkin bila kita coba tambahkan tingginya pada div ID kiri ini, misalnya kita buat saja 400 pixel. Ya, kita coba save dan refresh. Ya, div ID kiri masih tetap menjaga jarak dengan paragrafnya. Hal ini disebabkan karena di sini kita hanya menetralisir float left pada div ID kiri saja, sedangkan di sini kita menerapkan float right pada div ID kanan, yang menyebabkan div ID kanan kembali mengambang dan tidak dianggap sebagai konten di dalam div ID bungkus. Nah, pada kasus ini kelas netralnya harus kita berikan value both. Dan bila kita coba save dan refresh, ya div ID kanan sudah menjaga jarak dengan paragraf sehingga tidak lagi menimpa paragrafnya. Dan pada kasus ini, berapapun tinggi dari div ID kiri dengan float left dan div ID kanan dengan float right-nya, maka kedua div tersebut akan tetap dianggap sebagai konten pada div ID bungkus, asalkan kita menetralisirnya dengan menggunakan property clear dengan nilai both. Nah, kesimpulannya guys, bila kamu menggunakan property float dan tiba-tiba semuanya menjadi berantakan, ingat kamu harus menetralisir floatnya dengan menggunakan property clear. Ya, oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclubfit.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.